Halo, Merdeka. Selamat bertemu lagi dengan saya, Sukardi Sapri Emran. Sekarang saya berada di ketinggian 1280-an meter ya, di atas permukaan laut, yaitu di tempat terpencil. Tidak terpencil sih sebenarnya, karena ya apa namanya suasana suasana lebih nyaman saja berada di ketinggian yang sejuk, udaranya kurang lebih di bawah sekitar sekitar 22 derajat gitu ya. Di sini saya akan berbicara tentang tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan seksama ya, terutama apabila kita melihat uh, roadmap Indonesia dan roadmap PBB ya. Indonesia ini roadmapnya adalah tahun 2045 Indonesia emas, yaitu swasembada pangan. Artinya industrialisasi akan ditingkatkan. Apa bisa? Bisa iya, bisa tidak. Asal para pemimpin-pemimpin kita ini benar-benar akan menjadi negarawan, ya. Negarawan itu apa? Negarawan itu benar-benar bahwa yang bersangkutan itu apabila menjabat, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu benar-benar berkonsentrasi untuk mengurus rakyat, ya, bukan untuk mengurus posisinya naik, jabatannya naik, lantas pundi-pundi keuangannya meningkat. Yang lebih parah lagi adalah mereka-mereka itu berbisnis di lingkungan instansi mereka. Nah, ini yang parah, itu yang namanya peng-peng ya. Peng-peng itu adalah pengusaha dan juga menjadi penguasa. Penguasa itu siapa? Ya mereka pejabat. Pengusahanya bukan yang bersangkutan langsung, tapi bisa juga melalui anaknya, kerabatnya, temannya, kakaknya, atau siapalah ya dengan modal mereka. Ya sehingga mereka mendapat apa namanya proyek-proyek strategis di lingkungan pemerintahan. Nah, ini jangan seperti itu. Nah, apabila seperti itu, jangan harap Indonesia bisa maju. Karena kita merdeka dari penjajahan Belanda, itu sebenarnya ada plus minusnya. Apabila kita lihat plusnya dari pemerintahan Belanda adalah apabila Anda itu menjadi pejabat, ya, Anda mendapat perumahan, mendapat kendaraan, mendapat fasilitas apapun, tidak boleh dipergunakan untuk keluarga istri, keluarga suami, neneknya, nenek istri, nenek suami, itu dipergunakan untuk itu. Itu namanya nyolong baluk. Artinya orang yang tidak berkepentingan untuk mendapatkan fasilitas tersebut, ternyata mendapat fasilitas. Anda bisa lihat itu di perumahan-perumahan apa namanya rumah dinas itu. Warganya dari mana, entah dari kampung antah berantah, nginap di situ. Akhirnya apa? Kosnya meningkat, bayar listrik, bayar air, bayar BBM karena mobil juga dipergunakan. Nah, apabila terdapat pejabat-pejabat yang seperti ini, jangan harap Indonesia bisa maju. Jangan harap Indonesia menjadi Indonesia emas tahun 2045. Karena targetnya seperti itu. Ditambah lagi kita akan menjadi negara yang berswasembada pangan. Gembar-gembornya kita seperti itu. Apa bisa? Ya, bisa iya, bisa tidak. Mengapa? Karena negara lain pun juga melakukan hal seperti itu. Mereka melakukan hal seperti itu. Sehingga ibaratnya kalau kita itu mau balapan, mereka juga mempunyai speed yang sama, keuangan yang sama, bahkan mentality yang beda. Mentality yang beda. Nah, itu yang menjadi apa namanya PR kita. Ya contoh saja seperti sekarang kan, primordialisme, ya kan, lantas apa yang namanya nepotisme, KKN masih berlangsung seperti ini.
Bahkan tidak malu-malu parpol itu memperlihatkan budaya seperti itu. Ya. Kira-kira kira-kira seperti itulah. Nah, apabila Indonesia nanti masih seperti itu, jangan harap, ya, jangan harap. Saya bukan negatif thinking, tapi kenyataannya seperti itu. Ya, itu roadmap Indonesia. Nah, sekarang roadmap yang terkait dengan kepentingan umum, artinya di sini melibatkan PBB. Tahun 2030 itu Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara satu-satunya yang mengurangi tenaga power plant-nya itu dari tenaga fosil 30% dikurangi. Dan tahun 2060 akan berkomitmen 100% net zero emission. Artinya tidak lagi kita menggunakan tenaga bahan bakar fosil, yaitu solar, bensin, dan sebagainya. Saya rasa itu saja. Apabila kita nanti ingin berkontribusi lebih jauh tentang kaitannya dengan roadmap apa yang akan kita lakukan di tahun tersebut, ya mudah-mudahan bisa tercapai dengan catatan bahwa Indonesia tidak lagi dikuasai oleh peng-peng, pengusaha yang juga penguasa. Sehingga kita benar-benar independen, ya. Pejabat itu benar-benar dibayar dari uang pajak, namun tidak bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Saya rasa itu saja. Nanti akan diteruskan untuk video saya selanjutnya. Terima kasih. Merdeka.